Oke, maaf tadi eh zoomnya keputus. Lanjut yang nomor dua ya, yaitu jika ia tidak mendapatkan bunga, berapa total uang yang telah tabungkan selama 10 tahun. Rumusnya itu SN sama dengan A Rn min satu per R min satu. R-nya kita sudah ketahui yaitu 1,05. Jadi tinggal dimasukkan saja. A 2 juta kali R yaitu 1,05, N-nya itu 10. Nah ini jangan sampai salah. Ini min satu bukan Rn min satu. Ini R pangkat N min satu. Jadi ini min satu per R min satu. R-nya itu kan 1,05 ya. 1,05. Jadi min satu jadinya 0,05. Nah, ini langsung aja 2 juta dikali 0,6289 per 0,05 hasilnya 25.159 rupiah. 159.204 rupiah. Lanjut moderator. Oke, kita masuk ke fungsi linear atau keseimbangan pasar. Menentukan equil dalam dampak pajak dan fungsi. Permintaan dan penawaran suatu produk. Yang pertama permintaannya itu QD sama dengan 200 min 5P. Terus ada penawaran QS sama dengan min 40 plus 3P. Pertanyaannya, tentukan harga PE dan kuantitas QE. Terus ada keseimbangan sebelum pajak. Yang kedua ada jika pemerintah mengenakan pajak spesifik sebesar 4 rupiah per unit atau T-nya itu sama dengan 4. Hitung fungsi penawaran yang baru. Q action. Tentu yang ketiga ada tentukan keseimbangan baru. P action dan Q action setelah dikenakan pajak. Yang keempat ada beberapa besar pajak yang ditanggung konsumen dan produsen per unit. Oke, langsung aja ke kunci jawaban. Nah, ya, diketahui kan QD sama dengan 200 min 5P, QS-nya itu sama dengan min 40 plus 3P. Pajaknya itu sama dengan 4. Perhitungannya, menentukan PUE dan kuantitas QE dulu sebelum keseimbangan pajak itu 200 min 5P sama dengan min 40 plus 3P atau QD sama dengan QS. Nah, nah itu kita langsung aja substitusikan. Jadi kita kelompokin dulu yang bisa dihitung atau yang sama. Jadi 200 kan sama 40. Jadi 200 plus 40 ini kan min jadinya plus. Pangkalan pindah ruas 200 plus 40. Terus min 5P pindah ruas ke kanan 3P plus 5P jadinya hasilnya 8P. Nah, 240 8 sama dengan 8P. P-nya itu sama dengan 240 dibagi 8. Hasilnya 30. Nah, udah tahu tuh PA-nya tuh. PA-nya sama dengan 30 tuh. Nah, saya kita masukin. Bebas nih, bebas mau milih mana. Mau QD, mau QS, bebas. Kita pilih yang QD. Jadi QE sama dengan 200 min 5. Karena P-nya sudah diketahui, yaitu 30. Jadi kita masukkan. P-nya 30. Jadi 5 kali 3 kan 150. Jadi 500 dikurang 150 sama dengan 50. Jadi PUE-nya 30, QE-nya 50. Nah, fungsi penawaran yang baru atau QS. Nah, ini QS ini rada ribet emang nih. Jadi konsep pajak pajak menggeser fungsi penawaran P baru sama dengan P lama plus T. Kita kan sudah tahu itu 4 T-nya ya 4 ya. Jadi fungsi penawaran awal dalam bentuk P banding P sama dengan 1/3 QS 1/3 QS plus 40/3.
Dapat dari mana? 40 coba moderator ke atas moderator. 40 dapat dari sini. 40. Nah, karena P banding P. Jadi 1/3 QS. QS-nya itu kan 1/3. Jadi plus 40/3. 3 dapat dari mana? 3. Karena eh, T-nya. Karena setahu saya 3 itu dapat dari 3P ini. Jadi pi aksen fungsi eh fungsi penawaran awal bentuk P banding P itu 1/3 QS plus 40/3. Nah, fungsi penawaran pi aksennya pi aksen banding pi aksen sama dengan 1/3 QS plus 40/3. Ditambah T-nya itu kan 4 ya. Sama dengan pi aksen sama dengan 1/3 QS. Nah, ini di hasilnya semuanya ini hasilnya 52/3. Jadi QS banding QS sama dengan 3P min 52. Jadi kunci jawaban Q aksen itu 3P min 52. Sebenarnya lebih gampang lagi ada tapi eh, durasi jadi nggak usah ya. Terus ada yang ketiga ada tentukan keseimbangan yaitu P aksen dan Q aksen setelah dikenakan pajak karena yang A itu kan sebelum dikenakan pajak. Nah, jadi perhitungannya yaitu 200 min 5P sama dengan 3P min 52. Karena 52 dapat dari sini ya. Nih Q, itu aksennya. Aksennya itu dari sananya nih. Nggak mau diganti. 200 min 5. Coba moderator ke atas. Nah, P aksennya itu dari sini 200 min 5P. Oke, ke bawah lagi. Nah, mana tadi nomor 3. Nah, sama dengan 3P min 52. 3P min 52 dapat dari sini. Karena P baru sama dengan P lama. P barunya itu 1/3. P lamanya 40/3. Karena QS di sana itu sama dengan 40 plus 3P. Min 40 plus 3P ya. Jadi 40/3 itu 1/3 P baru, P lama. Terus nomor 3, lanjut nomor 3. Jadi ini sama dikelompokkan dulu. Jadi 200 ditambah 52 karena benda ruas 52 aja ke kiri. Terus sama dengan 3P karena minimal benda ruas juga sama dengan 8P. Nah ini 252 per 8 sama dengan 31,5 P-nya ketemu nanti 1,5. Nah Q aksen E itu sama dengan kita masukkan yang ini aja. Jadi 200 dikurang 5. P-nya itu kan udah dapet kan 31,5. Jadi kita masukin aja 5 dalam kurung 31,5. Jadi hasilnya semua hasil ini hasilnya 42,5. Jadi kita bisa simpulkan P aksen E sama dengan 31,5. Terus Q aksen E sama dengan 42,5. Oke, lanjut moderator. Moderator, lanjut ke soal. Nah, ini juga ada BEP atau analisis BEP break-even point. Nah, ini sebuah UMKM memiliki biaya tetap atau FC sebesar 5 juta.
Biaya variabel periode FC-nya itu 35.000. Produk dijual dengan harga P sama dengan harga P yaitu 60.000 per unit. Pertanyaannya yang pertama, buatlah persamaan fungsi total biaya TC dan fungsi total penerimaan TR. Yang kedua, hitung kuantitas impas QEP dan total pendapatan impas TR BP. Yang ketiga, jika perusahaan menjual 300 unit, apakah perusahaan tersebut laba atau rugi? Hitunglah besar laba atau ruginya. Nah, coba ke uji cobaan dulu. Nah, seperti ini. Jawabannya tuh seperti ini. Jadi kunci jawabannya itu sudah diketahui kan FC-nya kan 5 juta. FC-nya itu 35.000, P-nya itu 60.000. Kun Jadi tinggal ditambahkan saja TC plus CC plus FC. Ya nih, FC-nya nih. V sama dengan 35.000, 5 juta tambah 35.000 sama dengan 60 juta. 60.000 kan Q. Oh, berarti begini guys, teman-teman. Fungsi persamaan doang kan. Jadi TC sama dengan 5 juta. Terus 35.000 Q. TR-nya itu 60.000. Nah, lanjut langsung aja ke impas QBP dan total pendapatan impas TRBP. QBP kan sama dengan QR sama dengan TC. Jadi kita ketahui QBP-nya itu kan 60.000. Jadi 60.000 sama dengan TR-nya itu 5 juta ditambah 35.000 Q TRTC sama dengan TC-nya itu sama dengan 25.000. Nah, ini 25.000 dapat dari mana? Karena, hai, karena 35.000 dikurangi 60.000 ini jadi 25.000 Q sama dengan 5 juta. Terus Q-nya 5 juta dibagi 25.000 hasil 200. QBP-nya 200. Nah, perhitungannya TRBP dibagi TRBP itu 60.000 dikali. Nah, ini kan udah dapet nih, jadi 200 sama dengan 12 juta. Jadi QBEP 200 unit, TRBEP-nya 12 juta. Nomor tiga, jika perusahaan menjual 300 unit, apakah perusahaan tersebut laba atau rugi? Nah, P sama dengan TR dalam kurung 300. TC-nya kan juga 300 karena 300 unit. Sama dengan TR-nya itu kan 60.000. TC-nya itu kita belum TC 5 juta, tapi kita di sini beda karena di sini, oh iya, bentar ya. Di TR itu kan 60.000 kali 300 ini dikurangi. TC-nya ini kan 5 juta. 5 juta ditambah 35.000 dari sini kan. Harus kan TC kan itu nyambung 5 juta plus 35.000 dikali 300. Jadi sama dengan 600 kali 300 ini hasilnya 18 juta dikurangi ini hasilnya 15.500 jadi hasil 2.500.000. Oke, lanjut udah ada soal-soal udah ada. Yang kelima ada fungsi nonlinear dan optimisasi. Nah, ini ada dua kasus. Saya akan memilih satu kasus saja ya untuk menghemat waktu biar bisa semuanya. Jadi yang pertama kita akan memilih profit maksimum saja, yaitu sebuah perusahaan terdapat fungsi permintaan eh, P sama dengan 150 dikurangi 5Q. Fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan 2Q kuadrat tambah 10Q tak plus 20. Pertanyaannya, tentukan fungsi total penerimaan TR dan fungsi laba Pi dalam bentuk fungsi kuadrat. Nomor 2, menggunakan metode
titik puncak atau vertex hitungan Montesquieu yang memberikan laba maksimum. Yang ketiga, berapa besar laba jumlah yang maksimum yang diperoleh perusahaan. Langsung aja moderator kunci jawabannya, biar kita sama-sama jelaskan dan sama-sama tahu bagaimana caranya. Langsung aja diketahui P sama dengan 150 plus 5Q TC-nya, yaitu 2Q kuadrat tambah 10Q plus 20. Yang pertama kan tentukan fungsi total penerimaan TR dan fungsi laba Pi. Fungsinya itu kan TR dibagi TR. Sama dengan P kali Q. Sama dengan, ini kan dimasukin dulu nih. 150 dikurangi 5Q. Q-nya itu min 5Q ditambah 150 Q. Fungsinya Pi bagi Q sama dengan TR sama dengan TC sama dengan min 5Q kuadrat tambah 150Q. Oke. Terus dikurangi 2Q kuadrat ditambah 10Q tambah 20. Ini kita masukin TC-nya. Yang min 5Q kuadrat plus 50Q. Ini kita masukin P-nya. Terus ini tinggal dijumlah. eh Jumlah ya benar. Hasilnya min 7Q kuadrat tambah 150Q min 20. Oh iya ini maaf ya. Ini sebenarnya ini hasil dari sini. Jadi min 5Q kuadrat nih hasilnya. Terus plus. Jadi min kali plus kan plus. Jadi 150Q. Terus diskusi jawabannya di R itu sama dengan min 5Q kuadrat tambah 50Q. Pi-nya itu segini. Yang kedua hitung kuantitas Q yang memberikan laba maksimum. Konsepnya Q max min sama dengan min B per 2A. Jadi Q max sama dengan 140 per 2 min 7. Min 7. Terus sama dengan 140 min 14 sama dengan 10. Jadi jawaban 10. Secara besar laba maksimum yang diperoleh perusahaan. Max min 7 10 kuadrat tambah 140 dan kurang 10 min 20 sama dengan nih hasilnya kan min 700. Terus ini hasilnya 1400. Hasilnya min 20 hasilnya 680. Lanjut. Berapa? Kalkulus diferensial dan integral. Oke oke oke. Coba ke bawah lagi moderator. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi terus. Ya, terus. Masih sama matrix ya moderator ya. Ini udah habis moderator. Coba ke bawah lagi moderator. Oh, udah habis ya moderator ya. Oke, ke atas lagi. Cuma 4 halaman doang moderator. Ke bagian eh 6. Ya. Nah, ini yang keenam itu kan kita mempelajari dari bab. Ada tuh bab yang bernama kalkulus dan integral. Nah, ini aplikasinya tuh ada menghitung biaya total dari marginal. Dari marginal, nah, contohnya itu Anda diberikan informasi bahwa fungsi biaya marginal MC adalah MC sama dengan 6Q plus 12. Diketahui biaya tetap FC adalah 52 rupiah. Rupiah. Pertanyaannya, gunakan integral tak tentu untuk menentukan fungsi biaya total TC. Terus yang kedua, ada berapa total biaya untuk memproduksi 10 unit? Q sama dengan 10. Lanjut moderator, kita ke kunci jawaban. Benar itu moderator. Nah, diketahui kan MC-nya itu 6Q plus 12, F-nya itu kan 50 rupiah. Jadi rumusnya itu TC sama dengan MC DQ sama dengan
dalam kurung 6Q plus 12 dalam kurung tutup kurung DQ. Perhitungannya TC MCDQ-nya jadi 3Q kuadrat ditambah 12Q tambah C. Karena biaya tetap FC adalah konstanta integrasi C, maka C sama dengan 50. Oke, maaf banget ya ini saya yang bagian kalkulus dan integral ini penjelasannya seadanya karena saya juga eh, nggak di bidang ini gitu. Jadi kunci jawabannya 3Q kuadrat tambah 12Q plus 50. Terus ada dua yang nomor dua. Berapa total biaya yang memproduksi 10 unit Q sama dengan 10? Perhitungannya, jadi TC sama dengan kan 10 unit. Nah ini saya mengerti kalau ini nih. Nah ini saya belum memahami atau belum menguasai. Nah ini tinggal dimasukkan saja. Jadi 3 yang tahu CC-nya itu kan 3 10 kuadrat tambah 12 U-nya 10 tambah 50. Hasilnya 300 plus 120 plus 50 sama dengan 470. Langsung lanjut moderator. Soal soal yang kedua aja moderator yang ke 62 62 62. Dan menghitung surplus konsumen. Fungsi permintaan atau suatu komoditas adalah PD sama dengan 20 min 4 kilo. Oke, maaf moderator karena saya kurang mengerti kalkulus integral. Kita langsung lanjut aja ke matrix. Matrix. Oh, wow. Oke. Di kasus matrix dan yang terakhir kan ada matrix ya, keseimbangan dua pasar yang terkait. Terdapat dua komoditas, yaitu komoditas satu dan komoditas dua yang terkait. Sistem persamaannya adalah yang pertama 4P1 P2 sama dengan 10. 2P1 3P2 sama dengan 12. Pertanyaannya, tentu tuliskan sistem persamaan linear di atas dalam bentuk persamaan matriks A kali X sama dengan B. Yang kedua, jika A sama dengan 4 min 1, 2, 3, itu transpose nilai dari A transpose atau ya benar. Nah, opsional gunakan metode matriks inverse X sama dengan A min 1B untuk menemukan nilai harga keseimbangan P1 dan P2. Oke, lanjut ke kunci jawaban. Nah, sistem persamaannya kan tadi kan udah diketahui 4P1 sama P2 sama 10, 2P1 plus 3P2 sama dengan 12. Nah, yang pertama, bentuk persamaan linear dalam bentuk matriks A kali B sama dengan B itu 4 karena 4 min 1, 2, 3 karena kita sudah mengetahui A-nya 4 min 1, 2, 3 P1, P2 sama dengan P1, P2-nya itu kan 10 dan 12 ya ini hasilnya. Jadi seperti itu aja. P1, P2, 10, 12. Tuh. Terus transpose nilainya. Ini transpose gampang banget ya. 4 min 1, 2, 3. 4. Jadi yang eh, kolom yang ini 42 ini yang tegak lurus ini itu ditidurkan atau dibariskan seperti ini. Terus ini min 1 sama 3 juga. Jadi dibalik saja seperti itu. Yang ketiga, ini opsional. Matriks X sama dengan A-1B untuk menentukan nilai harga keseimbangan P1 dan P2. Perhitungan determinan A. Determinan A itu 14. Sama dengan A-1, 1/14. Determinan kan 14 ya. Nah, ini 31 min 24.
31 min 24. Hasilnya X sama dengan 1/14. 3 min 21/4. Jadi 10/12 ini udah dapat nih. 10/12. 1/12 ini dikalikan. Jadi hasilnya itu 42/28. 42/28. 42/28. Jadi sama dengan kita kecilkan bisa jadi 32 hasilnya. Jadi P1 3, P2 itu 2. Oke, moderator lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini gampang operasi dasar matriks. Diketahui dua matriks. A sama dengan 5 3 1 min 2. B sama dengan 1 2 4 0. Jadi pertanyaannya, hitung A plus B. Yang kedua ada hitung 2A min B. Yang ketiga ada hasil perkalian A kali B. Lanjut langsung ke kunci jawaban. Mana? Oh ini dia. Jadi ini gampang sekali. Jadi tinggal di konsepnya tinggal tambah-tambahin aja. Jadi A plus B, karena ada A plus B, itu berarti di gurungnya itu disatukan. Jadi A itu kan 513 min 2, B itu 14200. Nah, jadi kalau misal ditambah, itu tinggal ditambahin aja. Tambahin yang depannya, bukan yang baris A sama B, bukan. Bukan seperti ini, bukan. Bukan ya, bukan seperti ini, bukan. Itu depannya aja ditambahkan. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. 3 tambah 2 sama dengan 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. Terus ada juga tuh min 2 tambah 0 sama dengan min 2. Seperti itu. Yang kedua ada hitung 2A min B. Nah, perhitungan 2A itu sama dengan 10 itu dapat dari mana sih 10? 2 sama min 4. Nah, seperti yang kita tahu, 10 2 6 min 4 ini eh coba moderator ke soal. Soal dulu soal. 10 2 6 min 4 itu ada di dalam soal tidak? Tidak ada. Oke, lanjut ke kunci jawaban. Saya sudah mengetahui. Jadi 10 2 6 min 4 ini itu dari gini teman-teman sekalian. Jadi 2 dikali 5 kan sama dengan 10. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan min 4 hasil teman-teman. Jadi gitu. Jadi 2A itu dikalikan dulu sama A ini. Jadi 2 di sini. Itu. Jadi 2A min B. Min B kan sudah kita ketahui ya. Min B itu hmm, harus diduakan juga. Jadi, enggak, maksud saya bukan diduakan itu. Jadi, kita masukkan dulu 2A min B sama dengan 10 min 1 6 min 2 2 min 4 min 4 min 0. Nah, ini saya mengetahui karena ini cuman dibalik saja. Jadi 10 ini A-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini B-nya. Jadi 10 6 min 1 min 2 ini dapat dari sini teman-teman. Terus 2 min 4 2 min 4 nih kan dari sini kita ambil. Min 4 0 nih dari sini kita ambil teman-teman. Ini kan dikurang, jadi dikurang semua teman-teman. Kalau misalnya ditambah ya tambah semua. Ini sama dengan 10 min 1 itu 9. 6 min 2 itu 4.
2 min 4 yaitu min 2. Min 4 min nol itu sama dengan min nol. Min nol, min 4. Jadi yang benar, kunci jawaban yang benar itu 2A. Min B itu 9, min 2, 4, min 4. Nah, yang perhitungan A kali B itu, perhitungan A kali B sama dengan, jadi ini tinggal dikalikan saja, kalikan dengan satu. Enggak, maksud saya itu, jadi hanya kan sudah diketahui kan 5 1 3 min 2 dikalikan dengan B. B-nya itu 5 kali 4, 3 kali 4, 1 kali. Oh, enggak, teman-teman. Ini teman-teman, maksud saya nih. 5 kali 1, 5 kali 1, 3, 5, 3 ini, ini. Oh iya, teman-teman, begini teman-teman. Jadi, perkalian ini tuh gampang sebenarnya. Jadi, ini dikalikan B sama ini nih. Nah, ini dikalikan sama ini. Nah, 54 ini, 5 kali 4 ini dikalikan sama ini, teman-teman. Ini dikalikan sama ini, teman-teman. Jadi, seperti itu kalau misalnya perkalian. Jadi, 5 kali 1, jadi kan 5 kali 1. 3 kali 1, 3 kali 1. Terus ditambah 1 kali 2, 1 kali 2. Plus ini min 2 kali 2, min 2 kali 2 gitu teman-teman. Terus ini ditambahkan semua. Terus yang ini juga nih 5 kali 4. Terus 3 kali 4 ditambah 1 kali 0, ditambah juga min 2 kali 0. Karena ini perkalian jadi ditambah ya teman-teman. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5 teman-teman. Ini kan kita jabarin dulu nih. 5. Terus 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3. Ditambah min 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi 5 kali 4 itu kan 20 teman-teman. 1 kali 0, 0. 3 kali 4 itu kan 12 teman-teman. Min 2 kali 0 itu kan 0. Jadi ini tinggal ditambah, dikurang saja. Kurang dari yang 5 ini, satu ini. 2 kali 4 ini. 2 kali 4 kan 20. Nah, bisa kita langsung ke 20 sini. Terus, sebentar teman-teman. 3 kali 1, 3. 4, 4 tambah 3, 7. 3 kali 4, 12. 0. Oh, gini teman-teman. Gini teman-teman. Gini. Ini harusnya kebalik teman-teman. Iya, kayak gini gak sih teman-teman? Jadi kan 5 kali 1 kan 5 tambah 1 kali 2 kan 2 jadi 7 gitu teman-teman. Nah, 3 kali 1 tambah min 2 kali 2, 3 kali 1 kan 3 tambah min 4 jadi min 1 teman-teman. 5 kali 4 kan 20. 1 kali 0 kan 0 teman-teman, jadi 20 nih teman-teman hasilnya nih. Jadi 3 kali 4 kan 12, jadi 0, jadi hasilnya 12 teman-teman. Jadi ini hasilnya ini hasilnya ini, yang ini penjumlahan ini hasilnya ini penjumlahan ini hasilnya ini. Oke, jadi segitu dulu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cukup untuk 1 jam ini, bagi 2 part aja. Ah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.